Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, para peserta Pretest PPG tahun 2022 yang sangat kami muliakan. Berikut kami bacakan ketentuan-ketentuan Pretest PPG PAI tahun 2022. Yang pertama yang penting sekali harus kita cermati bahwa spesifikasi minimal perangkat ujian yang harus dipenuhi. Yang pertama laptop. Laptop ini rinciannya memiliki layar minimal 10 inci. Menggunakan minimal sistem operasi Windows 8. Minimal Windows 8 ke atas gitu. Memiliki minimal 2 GB RAM. Memiliki minimal 10 GB storage. Dilengkapi audio yang berfungsi dengan baik. Kemudian memiliki baterai yang dalam keadaan berfungsi dengan baik. Bisa juga disiapkan charger di saat kita ujian. Nah, ini poin A sampai poin F ini perlu kita perhatikan. Ketentuan ini menjadi penting, apa yang sudah ditetapkan, kita ikuti, kita penuhi, agar tidak ada kendala nanti. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, handphone atau HP yang sudah terpasang aplikasi WhatsApp dan Zoom. Siapkan handphone Android yang sudah ada di dalamnya WhatsApp dan Zoom. Nama pada aplikasi Zoom harus sesuai dengan nama lengkap peserta. Contohnya Muhammad Zainuddin, nama lengkapnya, maka juga di Zoom juga itu yang dituliskan. Koneksi internet wajib stabil dan kuota internet minimal sebesar 10 GB. Jadi pastikan jaringan internet tidak ada kendala dan pastikan paket data kita minimal 10 GB. Kemudian perlu diperhatikan sebelum peserta mengikuti ujian, peserta menyiapkan laptop dengan spesifikasi sesuai ketentuan di atas. Peserta menyiapkan handphone yang sudah terpasang aplikasi Zoom. Nama pada aplikasi Zoom harus sesuai dengan nama lengkap peserta. Peserta menyiapkan koneksi internet yang stabil dengan kuota internet minimal 10 GB. Peserta menyiapkan ruangan yang tenang, nyaman, dan dengan pencahayaan yang cukup. Peserta menyediakan meja kursi dengan jarak kurang dari 2 meter dari kamera Zoom di HP. Di antara kamera Zoom di HP dengan posisi meja ujian itu kurang dari 2 meter. Di atas meja hanya diperbolehkan ada laptop, botol gelas air minum transparan, obat-obatan pribadi bagi peserta yang sedang sakit, kertas kosong, dan 1 buah alat tulis. Laptop bersih dari kabel lain kecuali kabel charger. Peserta memasang atau menginstal program aplikasi Save Exam Browser atau SEB dan file konfigurasi SEB. Peserta menyiapkan diri untuk mengikuti ujian sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Peserta bergabung dalam grup WhatsApp yang dibuat pengawas pada H-2. Jadi Bapak Ibu sekalian pastikan instalasi SEB-nya sudah oke di laptop kita masing-masing agar tidak ada kendala nantinya. Nah, di saat pelaksanaan ujian, peserta mengikuti dan menaati instruksi atau arahan pengawas dalam proses verifikasi
dan selama pelaksanaan ujian. Proses verifikasi data, ruang, dan kepengawasan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Peserta menyetujui fakta integritas yang disajikan sebelum memulai ujian. Peserta mengerjakan ujian secara mandiri dan tidak dibantu oleh orang lain atau alat lain. Selama mengerjakan ujian, peserta menghadap ke layar monitor dengan menampakkan 100% wajah pada laptop. Selama waktu pelaksanaan ujian, peserta harus selalu berada di tempat duduk yang terpantau oleh kamera Zoom pada HP. Peserta mengikuti tata tertib yang ditetapkan oleh panitia selama proses ujian. Nah, setelah pelaksanaan ujian, peserta menunjukkan kepada pengawas terkait coretan-coretan yang ditulis di kertas kosong saat mengerjakan ujian, dan selanjutnya merobek coretan-coretan tersebut di hadapan pengawas. Peserta mengakhiri ujian sesuai arahan pengawas. Adapun tata tertib saat ujian, peserta harus sudah memasang program aplikasi SIB dan file konfigurasi SIB ke dalam laptop. Peserta yang belum memasang program aplikasi ujian akan dibatalkan ujiannya pada sesi tersebut. Peserta harus masuk di ruang Zoom paling lambat 45 menit sebelum pelaksanaan ujian. Peserta harus mengikuti ujian sesuai jadwal dan waktu yang sudah ditentukan. Peserta harus berpakaian sopan dan rapi, tidak menggunakan kaos. Peserta mengerjakan ujian di dalam ruangan yang tenang, nyaman, dan dengan pencahayaan yang cukup tanpa ada orang lain. Jarak peserta kurang dari 2 meter dari kamera Zoom di HP. Posisi HP berada di samping depan kanan atau kiri. Di atas meja hanya diperbolehkan ada laptop, botol gelas air minum transparan, obat-obatan pribadi bagi peserta yang sakit, kertas kosong, dan satu alat tulis. Laptop bersih dari kabel lain kecuali kabel charger. Peserta harus mengikuti dan menaati pengawas dalam proses verifikasi dan selama pelaksanaan ujian. Proses verifikasi data, ruang, dan kepengawasan dilakukan menggunakan aplikasi Zoom. Apabila pada saat pelaksanaan ujian tampilan peserta di aplikasi Zoom tidak sesuai petunjuk dan atau aplikasi Zoom peserta mengalami masalah sehingga video tidak tampil di aplikasi pengawas, proses ujian dari peserta tersebut akan dihentikan untuk sementara waktu. Pengawas klik stop begitu Zoom peserta berhenti. Peserta akan diizinkan untuk melanjutkan ujian setelah kendala tersebut teratasi dalam waktu maksimal 10 menit. Apabila peserta tetap tidak bisa menampilkan videonya dalam batas waktu yang ditetapkan, maka ujian dihentikan dan dinyatakan tidak lulus. Peserta harus mengerjakan ujian secara mandiri dan tidak dibantu oleh orang lain. Selama mengerjakan ujian, peserta menghadap ke layar monitor dengan menampakkan 100% wajah pada laptop. HP yang digunakan untuk Zoom disetting dalam posisi hening untuk panggilan telepon dan unmute untuk Zoom. Peserta dilarang mendokumentasikan dan menyebarluaskan soal seleksi akademik berbasis domisili dalam bentuk apapun. Peserta dilarang melakukan kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan seleksi akademik daring berbasis domisili selama pelaksanaan seleksi akademik calon mahasiswa PPG dalam jabatan. Peserta dilarang meninggalkan tempat duduk yang terpantau oleh kamera HP. Peserta dilarang pergi ke toilet selama ujian berlangsung. Silakan lakukan sebelum dan atau sesudah ujian. Peserta dilarang makan dan atau merokok pada saat mengerjakan ujian. Peserta diperbolehkan minum air putih dari botol transparan atau minum obat pada saat mengerjakan ujian. Silakan siapkan terlebih dahulu.
Panitia pengawas berhak menghentikan pelaksanaan seleksi akademik yang sedang berjalan untuk peserta secara individu. Jika ada peserta yang melakukan tindakan kecurangan atau melanggar ketetapan dan peraturan. Adapun pelanggaran dan sanksinya ini. Pelanggaran ringan, peserta lupa mematikan suara HP. Peserta diperingatkan oleh pengawas. Sanksinya, peserta diperingatkan oleh pengawas. Peserta berpakaian tidak sopan sebelum ujian, nanti diingatkan oleh pengawas. Sedangkan pelanggaran sedang, peserta terlambat masuk di ruang Zoom saat uji sudah mulai, sudah login. Peserta tidak memasang program aplikasi ujian. Peserta meninggalkan ruang ujian sebelum waktu selesai. Sanksinya, peserta dibatalkan pada sesi tersebut dan dinyatakan tidak lulus. Pelanggaran berat, peserta menyimpan dan atau menyebarluaskan sebagian atau seluruh soal. Peserta dibantu oleh pihak lain. Pelanggaran sangat berat, peserta dibantu oleh pihak lain dan dalam mengerjakan soal. Kemudian peserta memalsukan data. Maka sanksinya peserta dinyatakan tidak lulus dan didiskualifikasi sebagai peserta seleksi akademik, dapat diproses hukum sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Berat juga ya. Nah, ketentuan tambahannya, jika terjadi keadaan darurat pada suatu daerah, gempa, badai, longsor, banjir bandang yang mengganggu pelaksanaan seleksi akademik berbasis domisili, maka pelaksanaan seleksi akademik akan ditunda dan penjadwalan akan diatur lebih lanjut. Jika terjadi gangguan pada server ujian, panitia akan menginformasikan keadaan tersebut kepada peserta ujian dan menghentikan pelaksanaan ujian selama maksimal 60 menit. Jika dalam waktu 60 menit masalah tersebut tidak dapat diatasi, pelaksanaan ujian akan ditunda dan proses selanjutnya akan diinfokan melalui pengumuman lewat media WhatsApp, grup. Jika terjadi putus koneksi pada laptop dan atau HP peserta pada saat ujian berlangsung, peserta diberi kesempatan untuk mengatasi masalah tersebut dalam waktu maksimal 10 menit. Selebihnya, peserta tidak diperbolehkan melanjutkan ujian. Nah, itulah kira-kira Bapak Ibu sekalian ketentuan-ketentuan di dalam sebelum, di saat, dan sesudah ujian serta tata tertib ujian. Mudah-mudahan seluruh peserta bisa mentaatinya dengan baik sehingga pelaksanaan ujian berjalan dengan lancar. Pastikan Bapak Ibu sekalian menyiapkan segala infrastruktur yang dibutuhkan dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh direktorat atau panitia pelaksana Pretest PPG PAI tahun 2022. Doa kita semua, doa kami dan kita semua, semoga Bapak Ibu bisa melaksanakan ujian dengan sebaik-baiknya dan dapat menjawab soal dengan optimal dan semuanya lulus Pretest PPG tahun 2022 sebagai pintu masuk untuk menuju proses PPG atau sertifikasi guru PAI. Salam sehat, tetap semangat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.